Ini kita akan mempelajari materi tentang kegunaan informasi akuntansi. Ada dua. Yang pertama, informasi akuntansi sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan atau manajer. Yang berikut, yang kedua, informasi akuntansi sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan. Lalu, siapa saja yang memakai informasi akuntansi? Yang menjadi pemakai informasi akuntansi ada dua. Yang pertama, pihak intern perusahaan, dan yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pihak intern perusahaan. Pihak intern perusahaan merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan atau operasi perusahaan dalam membuat dan menentukan berbagai keputusan dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu, siapa yang menjadi pihak intern perusahaan? Yang menjadi pihak intern perusahaan adalah pimpinan perusahaan atau manajer, di mana manajer atau pimpinan perusahaan ini membutuhkan informasi akuntansi atau informasi akuntansi digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan jalannya perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan apabila terjadi kesalahan. Pimpinan perusahaan atau manajer merupakan mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jalannya perusahaan. Melalui informasi akuntansi, pihak manajer atau pimpinan perusahaan dapat mengetahui seberapa besar hasil yang diperoleh perusahaan selama beberapa periode atau suatu periode, mengetahui apakah kegiatan perusahaan yang selama ini dijalankan itu sudah sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan atau belum, dan juga untuk menyusun rancangan keuangan dalam upaya peningkatan keuntungan perusahaan atau laba. Yang berikut, yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan. Pihak ekstern perusahaan merupakan pihak yang memiliki terhadap perusahaan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai kebijakan atau keputusan tentang operasional perusahaan. Siapa saja yang menjadi pihak eksternal perusahaan? Pihak-pihak ekstern itu antara lain investor atau calon investor, karyawan, pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah bank, pemasok atau kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, investor. Investor merupakan mereka yang berinvestasi pada sebuah perusahaan atau menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, di mana investor ini memerlukan informasi akuntansi untuk melihat perubahan data keuangan perusahaan setiap periode. Kita tahu bahwa laporan keuangan di akhir suatu periode mencerminkan kemampuan pengelolaan perusahaan. Melalui informasi akuntansi, yakni laporan keuangan, para investor dapat menilai kemampuan para manajer dalam pengelolaan perusahaan. Penilaian kinerja ini yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah akan menambah modal atau berinvestasi lagi atau tidak. Selain investor, ada juga calon investor atau mereka yang ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan atau membeli investasi perusahaan atau tidak. Para calon investor ini, mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu menentukan apakah harus membeli investasi tersebut atau tidak. Nah, melalui informasi akuntansi, calon investor dapat menilai apakah modal yang akan diinvestasikan nantinya akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Yang lain seperti melalui informasi akuntansi, calon investor dapat menilai apakah pimpinan perusahaan mampu mengendalikan perusahaan atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan demikian yang nantinya akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan berinvestasi atau tidak, membeli investasi tersebut atau tidak. Yang berikut adalah karyawan. Karyawan perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk mendapat
untuk dapat mengetahui informasi tentang keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan itu sendiri, dan untuk mengambil keputusan. Informasi akuntansi ini diperlukan untuk karyawan ini mempertimbangkan melakukan perjanjian kerja. Perjanjian kerja entah itu mengenai upah, kondisi kerja, dan kepentingan yang lainnya. Pihak ekstern berikutnya adalah pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah bank, di mana pemberi pinjaman ini membutuhkan informasi akuntansi digunakan untuk menilai kinerja kerja suatu perusahaan. Melalui informasi akuntansi, pihak pemberi pinjaman seperti bank dapat menjadikan informasi tersebut sebagai bahan untuk mempertimbangkan apakah mau memberikan kredit atau pinjaman atau tidak. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan agar senantiasa terlindungi dari kepentingan mereka di perusahaan tersebut. Selain pemberi pinjaman dari bank, ada juga pemasok atau kreditur yang lainnya. Kreditur ini juga mereka adalah pemberi pinjaman, tapi bukan dari pihak bank, melainkan pihak yang lainnya. Pemasok atau kreditur ini menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar oleh perusahaan itu saat jatuh tempo atau tidak bisa membayarnya. Pemasok atau kreditur lainnya ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang diberikan kredit atau solvabilitas perusahaan atas kredit yang diberikan. Apakah perusahaan ini mampu atau tidak melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat jatuh tempo perusahaan tersebut dapat membayar hutangnya atau tidak. Yang berikut adalah pelanggan. Pelanggan menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus memasok kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Di mana pelanggan itu merupakan pembeli untuk membeli barang atau suatu hasil produksi untuk tujuan konsumsi pribadi atau dijual kembali. Tujuan utama penggunaan informasi akuntansi oleh pelanggan ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus masuk kebutuhan mereka di masa yang akan datang atau di masa depan. Evaluasi ini berasal dari laporan akuntansi perusahaan yang menunjukkan laba rugi serta posisi keuangan perusahaan, dan akan menjadi platform untuk menentukan apakah entitas ini dapat beroperasi sebagai kelangsungan usaha pelanggan atau tidak. Yang berikut adalah pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistika lainnya. Informasi akuntansi ini digunakan pemerintah untuk menetapkan pajak atau menerapkan besarnya pajak bagi perusahaan yang berkaitan atau perusahaan tersebut. Selain itu, bukan hanya untuk menentukan atau menerapkan besarnya pajak saja, tetapi untuk mengawasi pelaksanaannya pemberian gaji terhadap karyawan dan upah terhadap buruh. Mengawasi pelaksanaan penggunaan jam kerja dan sebagai sumber data statistik untuk menetapkan kebijakan pemerintah lainnya di masa mendatang. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui keadaan perusahaan itu sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat memiliki kepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja oleh perusahaan tersebut dan manfaat sosial lainnya dari perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya dapat dilihat melalui laporan keuangan atau akuntansi perusahaan tersebut. Sekian presentasi hari ini, sekian pembahasan tentang menggunakan kegunaan informasi akuntansi. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.